Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas berbagai info seputar traveling mulai dari jalanan dan juga destinasi wisata yang asik buat didatengin. Jadi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, follow akun Instagram dan juga Facebook Bobo Cantik. Dan kali ini Bocan mau ngajakin Bobers mengukur jalan dari Jakarta sampai ke Bali alias road trip. Bocan road trip itu pas tanggal 10 Maret berangkatnya. Dari rumah itu jam 12 siang Bobers. Tapi hari pertama kita mau menuju ke Subang dulu, nginep dulu semalam di Subang. Nah kalau Bobers mau road trip ke Bali tanpa nginep, perkiraan dari Google Map-nya itu sekitar 15 jam. Tapi itu kan kayak gak mungkin banget, karena 15 jam nyetir tanpa berhenti itu impossible. Kita kan butuh makan, butuh ke toilet, harus sholat segala macam. Jadi pasti akan berhenti. Jadi kalau nonstop itu bakalan sampainya sekitar 20 jam Bobers. Nah kalau Bocan kan emang road tripnya tuh santai, jadi kita nginep dulu di beberapa kota biar nggak terlalu capek nyetirnya dari Jakarta sampai Bali. Nah kalau yang ini perjalanan yang sekarang Bobers lihat ini adalah setelah Bocan dari Subang, ini hari kedua kita mau menuju ke Semarang, dan ini sampai tol Cipali sempat ngalamin macet karena ada mobil kecelakaan di sini Bobers, tapi macetnya cuma sekitar 30-45 menit sih. Akhirnya kita ketemu jalan lancar lagi. Nah ini masih di Cipali, udah mau deket Cirebon. Dan ternyata Bocan baru tahu di tol Cipali itu ada spot cantik kayak gini Bobers. Ini tepatnya ada di kilometer 180 tol Cipali. Nah kalau dari Jakarta ke titik ini itu sekitar 3,5 jam. Dan ini tuh jaraknya sekitar 180 km kalau dari Jakarta. Dan sekarang kita lanjut lagi. Sekarang akhirnya kita udah sampai Cirebon. Ini sekitar jam 4:30. Hari pertama ini hari kedua. Kalau kemarin kita dari Subang, hari kedua ini Bocan mau nginep di Novotel Semarang. Nah kalau misalnya dari Subang ke Semarangnya sendiri tuh sama aja kayak dari Jakarta sih Bobers. Jadi normalnya tuh sekitar 5 sampai 6 jam kalau cepet ya. Tapi kalau misalnya karena kena macet segala macam mungkin bisa sampai 8 jam. Nah ini udah sore nih, kita udah sampai di Pemalang. Kalau dari Jakarta ke Pemalang ini total waktunya dari perkiraan Google Map itu cuma 4,5 jam. Dan akhirnya jam 6 sore kita udah sampai di Pekalongan. Udah mulai gelap. Dan kita mutusin buat istirahat dulu nih di rest area 379 ini. Alasannya istirahat karena pengennya tuh setelah sampai hotel udah bisa langsung tidur gitu, nggak perlu repot cari makan lagi. Nah karena lagi pandemi jadi kita harus ekstra prepare. Tadi Bocan sempat lapin meja segala macem biar lebih yakin kebersihannya gitu kan. Dan sekitar 7:30 akhirnya kita lanjut lagi menuju ke Semarang. Ini udah beneran gelap karena udah malam. Dan ini kita sampai di jembatan Kalikuto. Kalau dari Jakarta untuk sampai ke jembatan ini tuh sekitar 7,5 jam Bobers. Ini udah deket nih, udah deket-deket ke Semarang nih. Dan akhirnya kita sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Ini buat menuju hotelnya kita keluar tol sini Bobers. Dan ini suasana malam hari. Nyampe Semarang itu jam 8:10. Bocan jalan dari Subang sih sekitar hampir jam 12. Jadi hampir 8 jam ya. Dan ini udah sampai di Novotel Semarang. Dan besoknya hari ketiga kita akan menuju ke Batu. Jadi spot yang jadi kalau misalnya Bobers mau road trip ke Bali dan punya waktu senggang yang pengen nikmatin kota-kota lain di Pulau Jawa, rekomendasi poin stopnya menurut Bocan yang pertama tuh di Semarang, karena itu kalau dari Jakarta itu lumayan gak terlalu jauh tapi udah cukup jauh gitu, gimana ya, ya sedang lah intinya.
Dan rekomendasi kedua itu berhentinya lagi di Kota Batu, karena di Kota Batu itu banyak tempat wisata yang bagus-bagus dan suasananya asik banget, makanannya juga enak-enak. Jadi Bocan sih saranin kalau Bobor road trip bisa berhenti di dua kota tadi buat istirahat dan buat jalan-jalan juga. Nah, ini kita udah sampai di sekitaran Ungaran. Ini mulai gerimis dan akhirnya hujan deras. Jadi beneran harus ekstra hati-hati lagi nyetirnya, karena selain cuacanya yang hujan bikin jalanan licin, terus juga emang kontur tanahnya tuh naik turun. Jadi Bobors beneran harus waspada nih selama nyetir di tol Ungaran Bawen ini. Dan ini pemandangannya bagus banget kalau pas cuacanya cerah, cuma karena ketutup mendung jadi nggak kelihatan bukit dan gunung-gunungnya. Tapi Bocan jamin ini adalah salah satu tol tercantik yang ada di Pulau Jawa. Dan ini udah jam 1 siang, hujan lagi. Kalau dari Jakarta tanpa berhenti ini buat nyampe di poin tadi itu sekitar 8 jam, Bobors. Nah, ini Bocan masuk ke daerah Surakarta. Ini udah 1,5 jam dibandingin yang tadi. Ini 1,5 jam kemudian maksudnya. Nah, ini kita istirahat dulu di rest area Sragen. Biasanya mudik kemari, tapi kali ini cuma numpang istirahat doang. Terus kita jajan serabi. Karena nggak nemu serabi Notosuman di pinggir tol, akhirnya jajan serabi ala Solo ini. Dan serabinya tuh emang recommended sih, Bobors. Nggak jauh beda rasanya sama Notosuman. Dan 2:30 kita lanjut lagi perjalanannya. Kalau dari Jakarta ini udah memakan waktu 9,5 jam. Kita udah lepas dari Sragen. Ini udah jam 3 sore. Ini kalau dari Jakarta ini udah kilometer ke 551. Kebayang gak kalau tanpa istirahat capek ya? Ini aja Bocan yang istirahat tuh masih capek. Dan jam 3:30 kita sampai di Ngawi. Tapi kita lanjut terus sampai ke Batu. Sedikit tips kalau Bobors yang mau road trip bawa bocah, yang pasti sediain mainan. Kalau bisa mainan baru, karena biasanya anak-anak kalau mainan baru tuh bosennya lama kan. Kalau mainan yang udah sering dia mainin dia cepet bosen. Terus yang kedua pasti bawa cemilan buat jaga-jaga, karena kadang pas jam lapar rest areanya jauh gitu kan. Jadi bawa cemilan yang praktis, terus sediain baju ganti juga yang gampang dijangkau, karena bisa ada kemungkinan ketumpahan susu, ketumpahan minum, atau muntah atau apa. Jadi bawa peralatan seperti itu, Bobors. Terus sebisa mungkin nih pilih jalannya itu pas di jam-jam tidur mereka. Jadi misalnya bisa jalan malam atau bisa pas jalan jam mereka tidur siang. Jadi itu sedikit mengurangi bosennya mereka selama di mobil, karena kepotong waktu tidur itu kan. Nah, ini kita sampai di jembatan Sungai Brantas. Cuacanya dari tadi hujan terus, Bobors. Jadi hujan cerah. Nah, di depan tuh mendungnya gelap banget. Jadi kayaknya kita bakalan lewatin hujan deras di depan. Dan bener aja, hujannya di sini deras banget. Beneran nambah waspadanya. Nah, di sini Bobors, kita udah mau sampai Surabaya. Udah sampai Surabaya maksudnya, udah 4:30. Ini tadi Bobors lihat ada total waktu yang ditempuh kalau dari Jakarta itu sekitar segitu, Bobors. Dan kita keluar tol, pindah tol tepatnya. Kita masuk tol yang menuju ke Malang. Dan di sini Bocan dapat ujian. Bobors lihat ini tolnya tuh crowded banget. Banyak truk dan bisa dibilang tuh kayak hektik gitu, jalanannya tuh yang pada buru-buru gitu. Nah, terus di sini kami nabrak bumper belakang orang.
Dan ini penampakan dari belakang. Yang mobil di belakang Bocan juga tuh ngerem mendadak, karena yang depan ngerem mendadak, Bocan ngerem mendadak, dan terus aja. Tapi untungnya ini nggak beruntun, cuma Bocan doang yang nabrak. Terus akhirnya kita minggir buat konferensi, buat kompromi lah ya. Ini penyelesaiannya gimana, karena ini kan insiden yang nggak bener-bener nggak disengaja. Terus sebenarnya Bocan agak kesel banget di sini karena ngerasa salah lo yang ngerem mendadak gitu kan. Tapi ya gimana, orang namanya di jalanan, yang salah ya tetap yang nabrak kan. Dan tapi ya alhamdulillahnya kami nggak sampai cedera kenapa-napa, cuma kejedot gitu doang. Dan akhirnya harus gantiin mobil tadi sekitar 1.200.000 sekian lah. Dan akhirnya kita bayarnya transfer Bobors karena uangnya ngepas buat perjalanan gitu kan. Akhirnya ya udah lanjut. Dan 2 kali lewatin tol ini tuh emang suasananya tuh yang kayak bikin pusing. Terus Bocan sempat share di Instagram juga, dan katanya ada yang bilang di Instagram, ya tol itu emang selalu bikin pusing katanya. Dan ini jam 6 sore kami minggir buat lihat kalau mobil Bocan kenapa-napa nggak ya gitu kan, karena tadi nabraknya lumayan kenceng. Tapi yang penting mobil masih bisa jalan. Terus area depan ada yang retak, grill, handle, lampu dan lain-lainnya tuh retak, ada yang pecah gitu Bobors. Dan nggak mungkin dibenerin di sini sih, tapi sempat benerinnya tuh lampunya nggak sempat benerin di sini maksudnya. Dan ini lampu depannya tuh jadi kayak terlalu ke bawah gitu. Sedih sih itu, udah capek-capek gitu kan. Nah, kalau Bobors yang langsung mau menuju ke Bali, ini bisa ambil tol Bangil, Pasuruan, dan Probolinggo di sebelah kiri tadi. Ini jam 6 sore. Di video road trip Bali ini akan Bocan bagi 2 Bobors perjalanannya. Jadi untuk yang video pertama ini paling kita cuma sampai di Batu aja. Nanti di video berikutnya kita akan bahas Pantura sampai ke Banyuwangi, Pantura, Probolinggo, Banyuwangi. Aduh, ketahuan ya geografinya. Oke. Nah, di sini ada satu lagi trouble. Karena insiden tadi kita jadi nggak kepikiran soal e-tol. Dan ternyata e-tol Bocan nggak cukup dong buat bayar. Pusing. Ini rasanya hari terhektik selama road trip gitu kan. Udah nabrak, terus udah mau bayar e-tol, saldonya nggak cukup. Untungnya itu mobil di belakang Bocan mungkin kesel ya, pasti kesel sih, tapi mereka nggak klakson. Terima kasih orang baik untuk kesabarannya. Terus Bocan sempat mau isi lewat m-banking, cuma karena kartu flashnya tuh flash yang jadul, jadi belum bisa buat m-banking. Akhirnya terpaksa isi saldo di pojokan. Dan mobil yang di belakang Bocan akhirnya mundur alon-alon karena udah terlalu lama. dan ternyata setelah dia mundur dan setelah dia pindah kemari, nggak lama Bocan jalan. Pasti dia kesel sih. Udah nungguin lama gitu kan. Terus giliran dia udah pindah, dan ternyata yang Bocannya juga jalan juga. Maaf ya Pak. Nah, ini part pertama, kita udah sampai di Singosari, di sekitaran Batu Bobors. Belum Batu sih, tapi at least sudah menuju ke sana. Nanti di next video kita akan bahas tol Pasuruan sampai lewatin Pantura, lewatin Paiton, dan lanjut Banyuwangi sampai ke Bali. Pokoknya tungguin video Bocan berikutnya.